Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pendengar-pendengar RRI dan juga teman Pro 2. Kalau misalnya sedang menyimak ya, sedang mampir di channel sebelah atau di sebelahnya lagi, bolehlah combine. Karena memang untuk saat ini spesial banget, gak cuman untuk teman Pro 2, gak cuman untuk pendengar Pro 1 aja, tapi untuk semuanya nih. Welcome to RRI Sumenep. Farida sudah barengan sama teman-teman dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur. Halo. Halo Mbak. Hai Mbak. Tadi katanya nyampe Sumenep itu sekitar pukul 11-12an gitu. Betul. Ya. Dan abis itu langsung lah sharing-sharing gitu ya. Terus lihat-lihat juga studionya RRI Sumenep kayak gimana gitu. Main-main juga. Sapa-sapa penyiarnya juga gak sih di sana tadi? Sempat. Kalau sekarang kita lebih serius kayaknya sih ngobrolnya, dan diharapkan sih nanti bisalah teman-teman yang di luar sana, para pendengar itu mengambil informasi yang penting terkait dengan siaran-siaran tuh yang bagus, yang baik dan benar, yang selama ini ternyata kita dipantau loh. Kita dipantau lah siarannya, makanya harus memberikan informasi yang baik, terus hiburan yang baik juga. Nah, kita udah barengan sama Mbak Royin Fauziana, dia itu merupakan koordinator bidang kelembagaan. Sorry, Farida nyontek karena takut salah-salah. Terus barengan sama Mas Romil Maskuri juga, beliau merupakan anggota bidang isi siaran. Jadi, kalau bidang isi siaran berarti yang ngulik isi siaran radio-radio ataupun televisi gitu ya. Itu bagiannya Mas Romil ya? Iya, betul sekali. Ih, ngerti. Hati-hati Mbak, hati-hati. Makanya kalau ada yang bermasalah dari isi siarannya bisa kena sanksi, Mbak. Wah, ini udah dipaparkan di awal. Jadi sebagai pembuka, hati-hati siaran ya. Kalau misalnya ada bermasalah, nanti bisa kena sanksi. Aduh, jadi gimana gitu. Nah, sebenarnya dari KPID itu program apa saja sih yang ada selain ngulik-ngulik siarannya radio ataupun televisi? Itu apa aja biasanya yang dilakukan tuh Mas? Ya, sebenarnya sih kalau kita mengacu kepada tugas dan pokok dan fungsi daripada KPID, memang kita tidak hanya kemudian melakukan pengawasan terhadap isi siaran ya, baik itu televisi maupun radio, tetapi juga kita ikut mendukung terhadap bagaimana tumbuh kembangnya industri penyiaran begitu Mbak. Dan makanya kemudian program-program yang ada di KPID di Jawa Timur itu juga dikhususkan pada peningkatan kualitas dan juga produksi kaitannya dengan pengembangan penyiaran di Jawa Timur. Misalnya program kita ada literasi media, juga kita mengadakan diskusi secara intensif dengan lembaga penyiaran begitu. Jadi kita melakukan, misalnya termasuk yang kita lakukan hari ini juga bagian daripada ikut mendukung terhadap peningkatan kualitas siaran yang ada di Jawa Timur. Makanya kita datang, kita kita silaturahim, kita ketemu, sehingga kemudian dari situ kita bisa mendapatkan masukan dan juga kita mengerti kondisi real yang ada di lapangan seperti apa. Jadi kayak sharing-sharing gitu. Betul ya. sekali. Dan ini memang sebuah program yang continue dilakukan, kayak misalnya kunjungan lah ya ke lembaga-lembaga gitu. Nah, ini berarti masuk di bidang kelembagaan gitu ya, program-program gini gitu ya? Iya, program-programnya. Kalau memang Mas Romel tadi fokusnya adalah monitoring isi siaran, apapun siaran yang ada di televisi, radio, selama itu yang ada di wilayah Jawa Timur itu jadi wewenangnya. Kalau di kelembagaan ini kita itu lebih sosialisasi Mbak, karena selain kita memonitoring, kita juga melakukan pencegahan nih. Jangan sampai ada siaran-siaran yang tidak sehat disiarkan oleh lembaga penyiaran ke masyarakat. Jadi kan memang KPID ini adalah untuk menjaga frekuensi publik ini tetap sehat, tetap baik untuk ditayangkan di ruang publik begitu Mbak. Jadi kita juga melakukan pencegahan. Banyak hal yang kita lakukan untuk melakukan pencegahan itu, yang salah satunya kita melakukan sosialisasi atau yang katanya Mas Romel literasi media. Bagaimana caranya masyarakat ini juga paham siaran seperti apa sih yang boleh didengarkan, yang boleh disiarkan, siaran apa sih yang tidak boleh nggak boleh disiarkan oleh lembaga penyiaran. Jadi
kalau di kita itu ada yang namanya racun siaran, Mbak. Wih. Ya, jadi siaran itu ada racunnya. Jangan sampai RRI ini menayangkan atau menyiarkan racun siaran itu. Jadi ya mau tahu racunnya apa aja gitu kan? Harus. Ya, jadi yang pertama itu adalah 5S racun siaran. Itu yang pertama adalah SARA. Jangan sampai siaran-siaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran ini mengandung unsur-unsur SARA, menyinggung agama, ras, begitu ya Mbak. Itu racun yang pertama, S yang pertama adalah SARA. Yang kedua ada SARU. SARU apa Mas Romel? Jadi SARU itu contohnya apa ya? Ya dari konten siaran itu memang misal mengandung unsur pelecehan begitu, pelecehan atau ngomongin hal yang sifatnya dalam tanda kutip jorok misalnya. Nah itu ya. Kalau di Surabaya itu keceplosan, gitu kan? Itu mohon disensor. Ya harus disensor gitu ya. Nah ini mending ya kalau bisa typing seperti ini bisa disensor. Kadang ada kan talk show itu yang langsung live gitu. Nah itu bagaimana untuk mengantisipasi. Jadi itu menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga penyiaran untuk tidak melakukan siaran yang berbau SARU. Nah ini udah ada 2 nih S-nya, SARA, SARU. Yang ketiga sihir. Wih, nah, mistis. Nah, mistis, betul. Maksudnya sihir di sini mistis. Mistis itu memang boleh ya, tapi harus di jam-jam dewasa, jam 10 ke atas. Dan itu pun tidak boleh vulgar gitu loh, Mbak. Jadi ada batasan-batasannya mistis itu. Apalagi kalau di jam-jam siang itu jelas tidak boleh, Mbak, karena bukan di jam-jam boleh menayangkan siaran mistis. Yang keempat udah ada SARA, SARU, sihir. Terus yang keempat sadis. Nah, sadis ini semisal kalau di televisi, nah beberapa lalu Mas Romel sudah melakukan peneguran nih, menegur salah satu lembaga penyiaran karena mereka menayangkan darah, penusukan gitu tidak disensor. Nah itu salah satu di sadis karena kan harus disensor, Mbak. Tapi kalau sejauh ini radio aman lah ya. Paling-paling kalau untuk berita itu mungkin sudah aman, tidak ada yang memberitakan secara verbal korbannya seperti ini kan. Kadang ngeri juga Mbak dengernya. Nah, sadis. Nah yang terakhir adalah siaran partisipan. Ini biasanya terjadi di momentum pemilu atau pemilu kada. Jadi kan kampanye di luar jam kampanye begitu, Mbak. Nah itu kan nggak boleh, Mbak. Sebelum masa kampanye tiba-tiba ada salah satu paslon yang melakukan kampanye, itu sudah tidak boleh, Mbak. Itu merupakan salah satu racun siaran juga di kami. Jadi ada 5 racun siaran itu yang tidak boleh disiarkan nih di radio maupun di televisi. Iya, waspada 5 racun ini ya, ini mematikan. Ya, kalau nggak begitu ditelepon nih sama Mas Romel, dipanggil gitu kan. Iya. Nah, kalau sudah ada edukasi seperti ini tuh kan enak ya. Selain controllingnya dari KPID, masyarakat yang mendengarkan juga ikut controlling karena wah ini katanya KPID nggak boleh nih seperti ini, kok ini menyiarkan gitu. Nah tapi selama ini kayaknya kurang edukasi itu. Nah kalau sudah ke lembaganya udah, edukasi ke masyarakat tuh seperti apa nih Mbak Royin? Iya. Mbak Royin dulu. Iya, jadi kita ngadakan beberapa sosialisasi tatap muka ada, begitu kan di beberapa daerah. Bisa juga melalui lembaga penyiaran seperti ini. Nah, bagaimana cara kita melakukan pencegahan tadi? Yaitu setelah kita melakukan sosialisasi apa yang boleh dan apa tidak boleh disiarkan, ketika masyarakat sudah paham begitu kan, saya yakin masyarakat kita itu sudah cerdas hari ini. Nah, ketika menemukan ternyata siaran ini tidak pantas untuk didengarkan, mereka harus ngapain gitu ya? Lapor ke KPID begitu. Nah, cara lapor ke KPID itu juga sangat mudah sebenarnya dan sangat bervariatif. Karena hari ini juga kalau dulu mungkin hanya bisa lewat telepon gitu ya, melapor langsung ke Surabaya, ke kantor kita yang ada di Ngagel Timur. Nah, tapi hari ini tidak perlu, Mbak. Jadi hari ini dengan adanya
digitalisasi begitu kan, bisa via WhatsApp, bisa membuka website kami, bisa membuka media sosial kami, dan itu bisa langsung melakukan laporan atau aduan siaran ya, laporan aduan siaran bahwa semisal nih radio atau televisi ini jam sekian tayangannya seperti ini. Nah, itu dilaporkan. Dan selama ini memang itu cukup efektif, Mbak. Kita banyak mendapat aduan dari masyarakat terkait pelanggaran-pelanggaran yang itu nanti ditindaklanjuti oleh isi siaran. Iya, tugasnya Mas Romel lagi gitu ya. Sepanjang trimester pertama masuk trimester kedua nih di 2024. Udah banyak nggak Mas terima laporan-laporan kayak gitu? Iya. Sebelum menjawab pertanyaan itu tadi sebenarnya menarik gimana sih peran partisipasi masyarakat kaitannya dengan dukungan terhadap peningkatan kualitas isi siaran di Jawa Timur. Sebenarnya justru yang temuan-temuan pelanggaran isi siaran yang masuk kepada KPID itu juga lumayan banyak dari masyarakat. Artinya apa? Artinya partisipasi masyarakat itu sangat besar. Dan yang kedua menunjukkan bahwa masyarakat sudah teredukasi gitu loh. Masyarakat sudah tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh dipakai di ruang publik, terutama di ruang publik penyiaran. Di mana itu ya, di televisi maupun di radio. Sehingga misalnya ketika tadi salah satunya ada konten siaran yang mengandung menunjukkan atau memvisualisasikan darah. Di mana di situ ada detail kekerasannya seperti apa, ditunjukkan secara detail ya. Itu kan sebenarnya tidak boleh. Kenapa? Karena khawatir itu ditiru oleh mungkin anak-anak atau remaja, sehingga kemudian di situ tidak boleh menampilkan detail kekerasan. Kenapa? Karena kekerasan itu tidak baik untuk ditampilkan. Sehingga masyarakat melaporkan, dan dari situ ternyata masyarakat sangat teredukasi dan masyarakat sangat paham itu. Nah, jadi kami sangat berterima kasih sebenarnya terhadap peran-peran dan partisipasi masyarakat ini, karena ini menunjukkan bahwa masyarakat itu punya pengetahuan yang sangat luas dan sangat aware terhadap lembaga penyiaran begitu. Betul. Nah, kaitannya dengan soal sejauh mana tren pelanggaran isi siaran sebenarnya kalau sejauh ini dan di sepanjang 2024 ini ya yang sudah berjalan, temuan kita masih pada soal ada pelanggarannya masih bersifat masih tidak banyak lah. Beberapa masih bisa dihitung lah, Mbak. Artinya tapi yang umumnya yang melanggar biasanya soal jam tayang. Jadi ada jam tayang itu begini, Mbak. Misalnya ada konten siaran yang ditayangkan yang semestinya ditayangkan di jam dewasa, itu ditayangkan di jam produktif, di jam non dewasa. Misalnya ditayangkan di jam 9 siang. Kalau jam dewasa itu kan berarti jam 10 malam sampai jam 3 dini hari gitu ya. Nah, itu pelanggarannya. Terus yang kedua, selama ini masih kalau di radio yang kita temukan itu lagu yang kemudian mengandung unsur pelecehan. Nah, misalnya di muatan lagu itu mengandung penghinaan terhadap satu kelompok atau golongan tertentu. Nah, itu, Mbak. Sehingga kemudian kita mendorong seluruh lembaga penyiaran untuk kemudian memastikan meskipun hanya sebatas lagu, tapi ketika itu didengarkan dan kemudian dari lirik lagu itu kemudian muncul penghinaan, itu kan juga saya kira tidak tepat. Dan itu memang melanggar sesuai dengan pedoman P3SPS gitu. Yang bikin Freda penasaran tuh ya, bagaimana sih Mas Romel dan tim itu monitoring dari sekian banyak, kan pasti banyak ini. Iya, betul. Gimana monitoringnya gitu? Ya, bayangin aja Mbak, di Jawa Timur itu lembaga penyiarannya itu kurang lebih 390 sekian begitu. Iya. Memang kita memang harus diakui bahwa ada monitoring yang dilakukan oleh tim di KPI di Jawa Timur, dan teman-teman staf itu adalah bagian daripada tim monitoring isi siaran. Tapi juga kita mengandalkan agent yang kemudian misalnya begini, Mbak, di KPI itu kan ada mahasiswa yang melakukan magang gitu ya. Nah, teman-teman magang itu kan ketika mereka sudah selesai magang, jadi kita minta untuk ikut memberikan
partisipasi terhadap ketika ada temuan pelanggaran isi siaran. Jadi mereka itu juga ikut membantu. Misalnya apa ya? Mereka sudah kembali ke daerahnya, mereka nonton televisi, mendengarkan radio, lalu mereka kemudian melaporkan kita. Jadi dua kombinasi ini yang kita lakukan selama ini. Jadi monitoring yang ada, tim monitoring yang ada di KPID, yang kedua adalah partisipasi masyarakat. Gitu. Udah terjawab ya para pendengar dan juga teman Pro 2. Jadi jangan khawatir. Ini kiranya, oh enggak, itu enggak pantauannya enggak sampai situ gitu. Tenang. Mas Romel enggak sendirian. Iya. Nah, Mas, ini kita siaran pemilu prosesnya udah, tapi hasilnya belum keluar gitu. Dan sebentar lagi kalau Sumeneb juga bakalan pilkada nih. Dan biasanya media, entah televisi ataupun radio, ini memang menjadi sesuatu yang sangat diperlukan sekali untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan seluruh proses dari pemilu itu, dari mulai calon-calonnya sampai prosesnya gitu ya. Nah, bagaimana KPID itu memberikan aturan apa yang boleh disiarkan, apa yang tidak boleh. Dan kalau berkaca dari pemilu kemarin, ada nggak juga temuan dari siaran pemilu itu? Iya. Sebenarnya posisi dari KPI di Jawa Timur, kalau kaitannya dengan pilkada maupun dengan kaitannya dengan pemilu yang sudah kita lakukan kemarin, kita sebenarnya ada yang namanya gugus tugas. Ada KPU di situ, juga ada Bawaslu di situ, dan juga ada Dewan Pers, dan juga ada KPI di dalamnya di situ. Dan mereka menjadi bagian dari gugus tugas di level pusat sampai di tingkat daerah, kita ada gugus tugas itu. Sehingga kaitannya dengan problem-problem yang berkaitan dengan pemilu, atau ada temuan apa yang itu berkaitan dengan media, misalnya dalam hal ini televisi maupun radio, kita melakukan sinergitas di situ. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini, misalnya kalau di temuan di Jawa Timur, belum ada aduan berkaitan dengan misalnya konten siaran, baik itu dalam bentuk iklan, kampanye dan semacamnya, belum ada. Tetapi begini, ini karena ini kita ada di RRI Sumeneb ya. Betul. Dan ini bentar lagi kita November akan melaksanakan pilkada serentak, salah satunya juga di Sumeneb. Apa yang bisa diambil dari peran-peran strategis ini? Pertama, bahwa kami berharap RRI Sumeneb dan juga media yang lain, dalam hal ini juga televisi dan radio, terlibat pada mendiskusikan hal-hal yang sifatnya program-program gagasan pada calon gitu, Mbak. Jadi apa sih sebenarnya, misalnya kalau dalam konteks Sumeneb, bagaimana tawaran mereka para calon itu terhadap pembangunan di Kabupaten Sumeneb, soal kemiskinan misalnya, jadi diangkat gitu loh ya. Sehingga ketika para calon itu mendiskusikan berkaitan dengan penataan Sumeneb, pembangunan Sumeneb, itu ada rekodnya oleh media. Nah, fungsi media kan juga melakukan controlling terhadap kekuasaan, begitu ya, terhadap. Nah, harapan kita di situ. Jadi undang, misal para calon itu diundang di sini. Siapapun bakal calon diundang. Kalau berkaitan dengan nanti kampanye, jelas ada tahapannya. Tapi berkaitan dengan sosialisasi gagasan, diskusi, bagaimana menatap dalam tanda kutip masa depan Sumeneb 5 tahun yang akan datang ini seperti apa. Nah, bisa diundang saya kira oleh RRI. It's okay ya, Mas? It's okay, nggak apa-apa. Karena apa? Karena belum masuk pada tahapannya. Tapi pada aspek dia mendiskusikan soal Sumeneb kan boleh-boleh saja. Dan justru diskusi itu yang kemudian nanti jadi bahan pertimbangan bagi publik untuk menilai. Oh, dia punya gagasan enggak? Dia punya visi misi enggak? Apa misalnya? Nah, ketika itu kemudian didiskusikan melalui ruang-ruang penyiaran, akhirnya kan masyarakat bisa terlibat pada dialog itu. Misalnya ada talk show dan kemudian terlibat teman-teman para pendengar RRI Sumeneb itu bisa ikut menanyakan apa, dan itu tidak masalah. Oke, itu. Dan itu bagus malah, Mbak. Dan ada catatannya. Oh, gitu. Jadi ada catatannya, lembaga penyiaran itu diharapkan juga bersikap netral, adil dalam menyiarkan salah satu paslon atau paslon yang ada, semisal yang ada di Sumeneb. Jadi semisal ada 2 paslon, jangan hanya satu itu aja yang ditampilkan, yang diundang. Jadi harapan kami juga lembaga penyiaran itu selain menjadi wahana, selain menjadi
alat untuk menyampaikan gagasan-gagasan para calon. Jadi lembaga penyiaran ini juga yang diharapkan adalah adil dan berimbang dalam memberitakan, mengundang begitu Mbak. Jadi itu juga sudah ada dalam peraturan di P3 SPS kami gitu kan. Pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Jadi harus beradil dan berimbang dalam melakukan siaran-siaran yang berbau pemilu atau pilkada. RRI pasti ya harus ya, wajib ya. Karena kalau RRI kalau RRI berpihak kena semprit nanti. benar. Nah, Mbak Royin, kaitannya dengan itu untuk gugus tugas itu secara kelembagaan gimana approach-nya, pendekatannya gitu untuk mereka? Artinya edukasinya, ngasih taunya gitu. Dan itu untuk gugus tugasnya, dan untuk lembaga penyiarnya itu kayak gimana juga? Apakah seperti saat ini gitu, langsung datang ke tempat? Oke. Jadi kalau gugus tugas itu kan memang dibentuk sebelum kampanye terlaksana. Jadi kalau semisal pemilu kemarin ya, sebelum kampanye pemilu itu berjalan, gugus tugas itu sudah dilaksanakan di pusat sebenarnya kan, karena 4 lembaga itu kan ada di pusat, dan di daerah tinggal melaksanakan. Meskipun di daerah juga kadang melakukan MOU ulang atau gugus tugas baru. Kalau di Jatim kan karena Dewan Pers itu cuman adanya di pusat. Jadi di Jatim kemarin yang jalan hanya KPU Jatim, Bawaslu Jatim, dan KPID Jawa Timur. Jadi kita melakukan koordinasi mulai dari pencegahan. Sebenarnya ada sih beberapa temuan kemarin ya Mas. Cuman memang tidak signifikan, tidak memenuhi unsur bahwa itu merupakan pelanggaran. Nah, jikalaupun itu merupakan pelanggaran, jadi nanti pembagiannya adalah calon atau peserta pemilu itu yang menindak adalah Bawaslu atau KPU, sedangkan lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran itu kami yang menindak begitu. Jadi ada pembagian tugasnya. Nah, sebelum itu gitu kan, biasanya ada yang namanya surat edaran gitu kan, ada yang namanya sosialisasi, kampanye, sosialisasi apa yang boleh dilaksanakan oleh lembaga penyiaran atau tidak. Nah, kita itu biasanya juga gencar nih melakukan sosialisasi Mbak ke lembaga penyiaran khususnya ya. Khususnya ke lembaga penyiaran, bagaimana surat edaran terkait aturan-aturan siaran kampanye itu dilaksanakan di waktu kampanye. Biasanya begitu Mbak. Oke, udah jelas ya, ada bagiannya masing-masing nih ternyata pemirsa ya. Kalau untuk RRI dan teman-temannya, baik itu televisi maupun radio, nanti urusannya sama KPID. Terus kalau untuk ini ya, peserta pemilu itu urusannya sama Bawaslu. Betul. Tapi kami juga ini loh Mbak, sangat mengapresiasi kinerja lembaga penyiaran pada momentum pemilu kemarin. Karena kami melihat di Jawa Timur itu sangat kondusif. Teman-teman lembaga penyiaran itu ikut serta dalam melakukan sosialisasi tahapan-tahapan pemilu. Ini waktunya DPT. Ayo dicek apakah nama Bapak Ibu atau nama masyarakat itu sudah masuk DPT atau belum, sudah dicoklit atau belum begitu kan. Termasuk ada beberapa juga lembaga penyiaran yang ikut melakukan pengawasan. Ayo kalau ada yang melakukan money politik, ayo segera kita laporkan begitu loh Mbak. Maksudnya peran-peran lembaga penyiaran di sini sangat baik, sangat bagus menurut kami, sehingga kami sangat mengapresiasi ya apa yang dilakukan lembaga penyiaran pada momentum pemilu kemarin. Dan harapan kami itu bisa dilakukan kembali pada momentum pilkada nanti. Tepuk tangan untuk lembaga penyiaran dong. Kerja bagus, kerja keren tuh sepanjang pemilu 2023. Iya. 2024 Mbak. 2024 Februari, 14 Februari. Sorry, waduh. 14 Februari, dan itu jadi sesuatu yang kenang-kenangan nih. Karena kita akan mengulangnya lagi 5 tahun yang akan datang gitu ya. Mas Romel, ada program-program ternyata yang sudah seperti disebutkan tadi, diceritain tadi lah barengan sama Farida ya. Terus Farida juga sering nih mendengar ataupun ikut juga nih, ada seperti halnya kayak
lomba-lomba lah istilahnya ya dari Iya, KPID itu ya. iya. Nah itu gimana tuh? Dan itu untuk apa sih sebenarnya? Ya, itu tadi bahwa sesuai dengan dari undang-undang yang sudah diamanatkan kepada KPI bahwa tidak hanya melakukan pengawasan isi siaran, tapi juga melakukan kita dalam bekerja itu tidak hanya memberikan sanksi, tapi juga kita memberikan reward atau memberikan penghargaan dalam bentuk apa? Ketika mereka para lembaga penyiaran itu memiliki kualitas siaran yang baik, makanya kemudian kita memberikan yang namanya anugerah siaran. Betul. Banyak sekali kategorinya, misalnya dari berita, terus juga hiburan, pariwisata, terus kemudian religi, talk show, bahkan penyiar ada Mbak, penyiar terbaik. Itu sebenarnya yang ingin kita lakukan adalah bahwa KPI itu tidak hanya memberikan sanksi terhadap lembaga, tapi juga ikut memberikan apresiasi terhadap kerja-kerja yang berkualitas dari lembaga penyiaran. Jadi kerja-kerja kualitas yang dilakukan oleh lembaga penyiaran itu kan proses yang sangat panjang ya. Misalnya dari televisi misalnya, mulai dari prosesnya, diskusinya, lalu kemudian dieksekusi dalam bentuk suatu tayangan, sampai ke moda talentnya, termasuk di radio juga sama, proses peliputannya, diskusinya dan semacamnya. Sehingga kami menganggap bahwa setiap tahun alhamdulillah kita berniat ini bisa konsisten ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan tahun 2024 ini bisa terlaksana kembali anugerah siaran penyiaran KPI di Jawa Timur gitu loh Mbak. Jadi tujuannya itu tujuan utamanya adalah memberikan apresiasi atas kerja-kerja yang sudah dilakukan oleh lembaga penyiaran gitu. Oke, dan mungkin for the last nih yang perlu kita tahu bersama adalah dari KPID sebenarnya menginginkan dunia penyiaran kita khususnya di Jawa Timur itu seperti apa? Ya harapan kita tentu bahwa terutama yang paling substansi adalah bahwa lembaga penyiaran baik radio maupun televisi itu bisa memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan daerah begitu Mbak. Nah, kontribusi positif seperti apa? Ya mengawal proses pembangunan ini gitu loh. Terus yang kedua adalah juga memberikan ruang wadah untuk pada publik berpartisipasi. Misalnya begini, ketika ada persoalan pada aspek misalnya pada isu korupsi, isu yang berkaitan dengan kesejahteraan, isu kemiskinan dan lain-lain, itu ketika masyarakat menyampaikan protes, menyampaikan keluhan, lembaga penyiaran itu bisa memfasilitasi itu gitu loh Mbak. Agar tujuannya apa? Agar juga bisa didengar oleh pemangku kebijakan gitu loh. Nah, di sisi lain juga program-program positif dari pemerintah, misalnya yang soal pencapaian dilakukan juga bisa disampaikan melalui media gitu Mbak. Sehingga kemudian balance gitu loh Mbak. Kan kadang beberapa saya melihat ya pemerintah yang bagus-bagusnya nggak bisa kayak gitu juga ada problemnya juga. Apalagi ya baik itu ini kan RRI ini kan punya pemerintah gitu ya kira. Jadi maksud saya bahwa saya berharap tidak hanya baik radio maupun televisi itu juga bisa semua ruang, terutama partisipasi masyarakat gitu. Diberikan ruang, kalau terutama kelompok-kelompok marginal, kelompok-kelompok yang di situ kelompok rentan, ya kelompok perempuan, kelompok miskin, kelompok disabilitas juga diberikan ruang, sehingga kehadiran media itu tidak hanya dalam konteks entertainment, tetapi juga kehadirannya adalah untuk kemaslahatan masyarakat begitu Mbak. Itu harapan saya sebagai bagian dari KPI di Jawa Timur dan juga media penyiaran di Jawa Timur. Oke. Semoga harapan-harapan itu ya one by one menjadi kenyataan. Iya, betul. Kalau Baroyin secara kelembagaan ingin lembaga-lembaga penyiaran ini terlihat dan terpantau seperti apa nih Baroyin? Ya, kalau harapan saya sebagai yang selama ini ada di bidang kelembagaan, karena berada di industri lembaga penyiaran, industri penyiaran ini tidak mudah gitu kan, tentu banyak tantangannya. Jadi harapan kami itu memang lembaga penyiaran ini
yang wajib adalah melakukan siaran-siaran yang baik begitu kan, dan bisa bersaing secara sehat antara satu sama yang lain begitu. Dan kami juga berusaha semaksimal mungkin dalam karena banyak juga kegiatan KPID yang di situ tujuannya juga untuk meningkatkan kapasitas lembaga penyiaran begitu ya. Kita juga pernah melakukan beberapa kegiatan yang di situ peningkatan digitalisasi lembaga penyiaran. Karena kayak begini lembaga radio ya, khususnya kita ngomongin radio, kalau tidak ikut dalam perkembangan zaman akan ditinggal begitu. Jadi kami sebenarnya sangat mendukung radio ini juga bisa aktif di media online, di media digital, dan itu kami sangat mendukung agar tetap bisa eksis dalam memberikan informasi dan hiburan untuk masyarakat. Wah, kalau sudah ada sinergitas nih antara pelaku di bidang penyiaran ini, terus dari KPI juga, entah yang di pusat maupun ke daerah gitu, terus ada sinergitas juga dengan masyarakat, artinya controllingnya, kerjasamanya, dan nanti juga akan kembali ke masyarakat hiburannya, informasinya gitu ya. Ini pasti akan berjalan dengan baik. Jadi siaran itu akan baik, menghiburnya juga cerdas, informasi yang diberikan juga mencerdaskan gitu. Wah, semuanya all is well lah. Itu ada filmnya sih. All is well. Dan wah, seru banget bisa mengobrol dengan Mbak Royin sama Mas Romel juga. Kita jadi banyak tahu nih, ternyata di KPID seperti itu ya kerjanya gitu. Terus kita jadi banyak tahu juga hindari itu 5 racun siaran. 5 racun siaran, ya. Hindari 5 racun siaran. Dan lagi kalau menemukan racun siaran, lapornya kemana? Ke KPID langsung. Jadi sekarang udah dipermudah tuh, bisa by WA nanti. Terus juga dari KPID pasti udah ada website, media sosial dan lain-lain ya. Langsung KPID Jawa Timur. Sekarang yang 24 jam pegang HP itu bisa langsung lah ya. Selain sambil dengerin RRI di RRI Digital, kalau misalnya ada sesuatu yang ditemukan gitu, gak cuman buruknya aja kali ya, yang baik-baik juga. Iya, kita gitu. Tidak hanya menerima aduan, kita juga menerima apresiasi dari masyarakat. Ada juga loh masyarakat yang melaporkan ya bahwa kegiatan-kegiatan di radio ini sangat mengedukasi begitu. Nah, dan itu bisa menjadi salah satu pertimbangan kami untuk memberikan reward kepada beberapa lembaga penyiaran yang ada di Jawa Timur. Iya, pemirsa RRI, terus pendengarnya Pro 1, teman Pro 2 juga. Ya, ayo gas langsung. Mas Royin sama Mbak Royin, terima kasih banyak ya sudah hadir ke Sumeneb dan barengan sama Farida ngobrol banyak. Kemudian untuk yang terakhir, selain mau bilang terima kasih banyak, mau bilang enjoy Sumeneb. Mas Romel katanya tadi mau bilang ini sesuatu yang itu pakai bahasa Madura. Tapi tantangannya buat Mbak Royin ya. Sefasih apa Royin bahasa Madura? Coba ya. Coba. Sakalangkong. Satu kata saja Mas Romel. Karena saya Maduranya baru, Mbak. Kan Sakalangkong. Iya, Mas Romel, salam penutupnya. Melengkapi Royin, Mator Sakalangkong. Waduh. Pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 1 ataupun teman Pro 2, terima kasih banyak sudah menyimak. Semoga bisa mendapatkan banyak informasi dan pengetahuan, pembelajaran juga dari obrolannya Farida sama KPID Jawa Timur hari ini yang diwakili sama Mas Romel sama Mbak Royin juga ya. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Assalamualaikum.